Banyak orang cemburu lihatnya. Dia kira hasil kerja dari main-main gitu. Tinggal ini nggak pecah aja. Kalau doa saya nungging-nungging, cara doa saya duduk seperti papa, tetapi banyak waktu saya tungging, saya menungging. Ini di bawah, saya tangisi tempat doa saya untuk menyuburkan pelayanan saya. Harus disuburkan dengan tangisan. Kalau sudah tidak nangis, saudara tidak remukkan hatimu, kata Joel, kurang afdol ibadah kita, kurang dekat rasanya hubungan kita dengan Tuhan adalah sumber dari kebutuhan hidup. Saya bertanya, sederhana saja, dalam doa sudah masih menangis? Saudara tidak menangis berarti bentuk gambar dari kekerasan hati. Ada lagu kan, lembutkan hatiku, ya Yesus, aku dengar firman-Mu setiap hari, lembutkan hatiku ya Tuhan. Ya ulang balik, lembutkan hatiku, jangan besok, sekarang. Karena kebutuhan kita sekarang, perubahan itu sekarang, pemulihan itu sekarang. Mau melihat hal-hal yang sekarang terjadi, mari biarkan Allah melembutkan hatimu. Dia merubah begitu rupa dengan cara Tuhan yang ilahi, supaya hatinya tertarik untuk melihat dan mendengar dan memenuhi segala kebutuhan kita. Saya mempunyai keterbatasan untuk mengetahui kebutuhan hidup, tetapi Tuhan Yesus ada di sini. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara. Amen. Kenapa mesti malu saudara menangis? Kalau di dalam gereja hanya urusan kita dengan Tuhan kita. Bapak dan Ibu Gembala juga mempunyai keterbatasan untuk memberikan bantuan dan mengetahui apa yang sedang saudara berikan. Tetapi gembala yang paling besar di antara para gembala kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu persis kebutuhan hidup. Malam ini adalah malam yang paling baik untuk saudara menikmati arti dari lembutnya hati Tuhan Yesus Kristus yang kita kasih. Mari kita berikan kemuliaan kepada Allah. Kedua, saya merasa perlu kita selalu harus tahu menghormati kedaulatan dan kewenangan Tuhan. Saya senang selama kami di Amerika nggak pernah nonton di sekarang lagi Moses ya. Aduh sombong sekali tuh. Tahu buruk, bentol-bentol di tangan luar biasa itu. Permainan yang luar biasa. Kami pegangan tangan dan kami berdoa, nangis kan. Gereja kami akan jadi begini, saya bilang. Memang stylenya teater, akan jadi teater, tapi lebih kecil. Kita lihat keras kepalanya Musa, keras kepalanya Firaun, terus melawan. Sudah ada mujizat di depan mata, dia sempat menangis. Tolong doakan supaya Tuhan mau memberikan pembelaan bagi bangsa kami. Sudah didoakan dan Tuhan nyatakan kuasanya, masih terus melawan. Akhirnya mati dalam kesia-siaan. Yang dijaga adalah jangan sampai Tuhan keraskan hatimu sampai saudara nggak bisa bertobat. Makanya saya bilang, apakah saudara masih bisa nangis? Nangis itu manifestasi daripada kelembutan hati. Saya banyak nangis, bukan karena percobaan, bukan karena sayang diri, tetapi saya merasakan kehadiran Tuhan. Saya rasa bahwa saya membutuhkan Dia. Kayaknya kalau sudah jauh, sepertinya kita merasa jauh karena kesibukan pelayanan itu sendiri. Saya rindu Dia. Saya merasakan kehangatan Tuhan. Saya nangis. Selalu sebelum berdoa saya baca Alkitab, itu dasar dari doa saya. Jadi saya lebih kenal Tuhan yang baik, yang tidak pernah berubah kuasa dulu sekarang, bahkan sampai
ketiga saya akhir. Apa yang Tuhan inginkan sebenarnya dari orang-orang seperti Saul. Ayat 14. Perhatikan ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri Saya mohon maaf kalau saya selalu berkata orang lalu itu sombong. Wah, saya banyak kawan yang baru kita ngomong, oh itu. Jawabannya kan ketahuan dari keangkuhan. Nah, kita baru, nanti orang, oh kita tahu. Mana tahu, oh kita tahu. Semua dia tahu. Tetapi waktu kita masuk dalam pekerjaan, ya tahu. Saudara tahu arti dari anti-tag? Tuhan itu sangat anti-tag. Tuhan sangat benci terhadap keangkuhan, kesombongan. Tidak percaya terhadap eksistensi Allah, tidak merasa lebih dari orang lain, tidak takluk kepada firman, tidak bersedia menyatakan ya terhadap peran Roh Kudus dalam hidup kekristenan. Itu orang-orang sombong. Kita berdoa karena kita tidak mampu. Amen. Kalau saudara merasa mampu, saudara nggak perlu berdoa. Kalau saudara merasa bahwa saudara sudah diselamatkan dan akan terus diselamatkan, tidak akan pernah tidak diselamatkan, nggak perlu berdoa, saudara. Main judi saja. Tapi kita tidak percaya pengajaran itu, bukan? Oleh sebab itu saudara datang. Tadi pagi saudara datang, ini hari sudah datang lagi. Ngapain sebenarnya? Kita memelihara hati kita dengan Tuhan. Karena dia bisa mendatangkan atau menutup langit untuk tidak menurunkan hujan. Mati orang. Keselamatan itu harus dipelihara dan dia berjalan terus. Mari kita beribadah dengan rasa takut dan gentar. Karena keselamatan itu mahal dikerjakan di kayu salib di Golgota bagi saudara dan juga bagi saya. Mari rendahkan hati. Kita kembali kepada patok Pantekosta mula-mula. Kami sudah mulai berlutut kembali. Ada seorang mau dibilang tua-tua juga tidak, tetapi papanya tua-tua jemaat. Saya sebut saja Kuala. Papanya itu kalau duduk di depan selalu dia bernubuat. Kalau ada satu waktu memang Roh Kudus bekerja, dia bernubuat. Dia kecil orangnya tapi melengking suaranya. Ada pesan-pesan Tuhan saya dia. Kita tidak boleh memutuskan apa yang terjadi. Kita tidak boleh ngejudge dengan cepat apa yang datang dari Tuhan. Tetapi sejauh kalau perkataan nubuatan itu memberikan faedah dan kekuatan, nasihat bagi jemaat, kenapa tidak? Itu ada di dalam kita. Dan JPDI kehilangan manifestasi dari karunia-karunia itu. Papa saya sebelum menginjil dia lihat dulu ada ladang yang besar sudah memenuhi untuk dituai, dan ada berdua orang di situ, yaitu papa saya dengan ibu saya. Lalu mereka pergi ke Malang, memang betul di Malang membutuhkan penginjil. Mereka perlu ke tempat lain, memang betul ada ladang yang memenuhi, siap dituai. Penglihatan rohani, karunia-karunia itu jalan ya, bermanifestasi. Saya sering bertanya sama Tuhan, dan orang juga sering bertanya kepada kita, kenapa hal itu tidak terjadi buat generasi kita ini? Fasilitas gereja terlalu bagus. Kita dibobokan dengan fasilitas. Orang jalan kaki, orang naik sepeda. Mereka itu perintis luar biasa. Saya selalu menjawab begitu. Sekarang giliran kami adalah tetap mempertahankan patok yang sudah dipatok.
Jangan coba dicabut. Menjaga kestabilan dari apa yang sudah dirintis. Jangan coba dirubah. Saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang baik. Amen. Diberkati Tuhan dan menjadi besar. Saudara harus percaya itu. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Amen. Katakan amin. Amen. Tidak ada hujan berarti tidak ada berkat. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan dia merindukan supaya Anda merendahkan diri dan berdoa, mencari wajah atau kehendaknya. Harus dicari itu sampai dapat. Ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Saudara mungkin ingat ayatnya. Yang menarik hati saya adalah Yesus agak kasar jawabnya. Kasar sekali. Ada anjing, kata anjing. Sampai dia berkata, biar aku percaya bahwa Engkau Tuhan. Makanan-makanan yang jatuh, rema-rema yang jatuh, itu biar kami makan, kami nikmati. Jadi begitu percayanya karena kebutuhan demi kesembuhan anaknya. Yesus menjawab, aku datang bukan untuk orang Kanaan, bukan untuk orang atau bangsa lain. Aku datang diutus oleh Bapa untuk orang Israel. Yesus betul. Karena kalau saudara hitung 6 kali dia diserahkan, 12 tahun dia masih ada di dalam Ka'bah. Coba diasah oleh Bapa melalui debat dengan para alim ulama di zaman itu. 30 tahun dia ada di dalam pelayanan. 3,5 tahun dia ada di dalam pelayanan yang maksimal luar biasa. Baru dia pergi di kayu salib. Ada satu perkataan yang dia sudah selesai. Oleh sebab itu Yesus tidak menaruh perhatian terhadap orang ini. Karena bagi bangsa Israel dia belum selesai. Tetapi perempuan ini menerobos birokrasi ilahi. Itu yang saya anggap luar biasa. Bukan jatahnya, bukan waktunya, tetapi imannya yang mendorong untuk dia menerobos birokrasi. Seperti Ibu orang berjumpa dengan Ahok, itu harus ada birokrasinya, ada ketentuannya. Ditanya suratnya, tidak ada, tetapi dia terobos. Akhirnya kami dapat IMB. Satu waktu Tuhan izinkan saudara untuk berani menerobos birokrasi ilahi, bahwa ini hak dan ini anugerah Allah yang saudara harus terima. Dan akhirnya Tuhan jatuh belas kasihan. Aku melihat imanmu dan engkau menerima arti dari kesembuhan anaknya sembuh seketika. Belajar berani menerobos birokrasi Allah. Memang belum selesai tugasnya, tetapi Allah kita Allah yang baik, yang tidak memilih karena dia Cina, karena dia Manado, karena dia Tondano, karena dia Tonsea. Tetapi kita berani melawan maksud saya, menerobos birokrasi untuk melihat mujizat Allah terjadi. Kalau saya tidak mulai, orang akan bilang belum waktunya kita membangun gereja baru. Saya sudah bersaksi buat saudara.